Selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Peringatan Hari Guru tahun 2022. Kelangkaan minyak tanah di Kota Kupang. KPU Belu sosialisasi PKPU. Saudara, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai. Dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali berita pertama, Saudara. Peringatan Hari Guru Nasional bertujuan untuk memperingati peran serta jasa para guru di Indonesia. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Dari tangan para pendidik, lahirlah generasi bangsa yang cerdas, yang siap membangun bangsa. Tugas dan tanggung jawab guru sangatlah besar. Guru pahlawan tanpa tanda jasa, namun jasa-jasa mereka sungguh luar biasa. Pendidikan di Nusa Tenggara Timur saat ini sudah mulai membaik. Para guru berharap ke depannya semakin baik lagi. Hak-hak dan kesejahteraan guru lebih diperhatikan. Para pelajar bersyukur karena mempunyai tenaga pendidik yang dekat dengan mereka. Generasi penerus bangsa yang cerdas ada di tangan guru-guru yang luar biasa. Harapannya Hari Guru, saya berharap setiap guru dapat memberikan terus potensi yang ada, kreatif yang ada, inovasi sehingga anak-anak yang kita bina atau anak-anak yang kita didik di masa depannya ini menjadi anak-anak yang luar biasa, yang berkarakter, dan juga anak-anak menjadi pemimpin-pemimpin hebat di masa depan. Tetaplah semangat dalam mengajar, bertanggung jawab, yang paling pentingnya adalah memberi hati untuk anak-anak. Apalagi kita sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, sekarang kita tidak merasakan, tapi besok-besok kita akan merasakan dampaknya bahwa anak-anak itu begitu berharga. Jadi yang penting kita memberikan hati kita, memberikan tenaga kita untuk mendidik anak-anak yang ada. Yang tentunya Tuhan sudah percayakan untuk kami guru-guru membimbing mereka menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang berkarakter baik. Selamat Hari Guru, semoga dapat lebih mencerdaskan anak-anak bangsa dan bisa mendidik kami ke depannya dengan lebih baik. Terima kasih. Selamat Hari Guru dan tambah kece guru-guru sekolah Tunas Gloria. Selamat Hari Guru, terima kasih pada guru yang telah mengajar kami dan lebih baik ke masa depannya. Ide-ide brilian perlu didukung dengan kesejahteraan para guru. Untuk itu diharapkan pemerintah tetap menaruh pandangan mata terhadap semua guru yang ada di Nusa Tenggara Timur. Venido Rio Joko, TVRI NTT. Pemirsa, sejumlah warga di Kota Kupang mengeluhkan terjadinya kelangkaan minyak tanah yang terjadi selama kurun waktu seminggu terakhir. Satu bulan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, kelangkaan minyak tanah mulai terjadi di Kota Kupang. Salah satu bahan kebutuhan pokok masyarakat ini mulai susah ditemukan di pasaran sejak seminggu terakhir. Menurut Kianto Halim, seorang pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang, hal ini dikarenakan adanya pengurangan pasokan dari Pertamina kepada agen, sehingga memberikan efek domino terhadap para pemilik pangkalan dan pengecer. Kalau dari agen katanya ada pengurangan. Pengurangannya bagaimana? Pengurangan kurang tahu, mungkin dari Pertamina ada pengurangan.
Petrus Bala, salah seorang warga Kota Kupang yang juga mencari minyak tanah, mengatakan dirinya sudah seminggu mencari minyak tanah di beberapa pangkalan. Namun hasilnya tetap nihil dikarenakan kekosongan stok di setiap pangkalan minyak tanah tersebut. Ia mengatakan meskipun tidak mengalami kenaikan harga, tetapi minyak tanah sangat sulit didapatkan di pasaran. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap masalah tersebut. Ada dia langkah begini kan kami juga kecewa. Jadi harus pemerintah dong juga, jangan hanya LPG saja. Minyak tanah juga penting. Untuk harga Bapak beli masih normal, Iya, masih normal. Karena bulan lalu itu saya masih tanya Om Baba pun kakak, saya bilang minyak tanah jangan sampai naik. Om Baba belum naik, kita tidak bisa kasih naik. Jangan sampai pemerintah salahkan kita, jadi kami tidak kasih naik, masih tetap. hanya susah didapatkan. Hanya sekarang susah didapat. Yuni Felix, salah seorang warga yang juga kesulitan mencari minyak tanah, mengatakan hal senada. Dibutuhkan perhatian khusus serta peran pemerintah dalam pemerataan penyaluran bahan bakar minyak tersebut untuk mengatasi terjadinya kelangkaan. Ada perhatian dari pemerintah dan ada pemerataan suplai distribusi dari Pertamina atau AGET ke pangkalan-pangkalan. Agung Pras, Kristodapo, TVRI NTT. Ratusan warga Kabupaten ND antusias menerima bantuan langsung tunai tahap 2 yang disalurkan oleh Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia. Antusias warga terlihat di kantor Pos ND. Ratusan warga berdesakan untuk mengantri penerimaan bantuan langsung tunai tahap kedua. Kepala Dinas Sosial Kabupaten ND Oktavianus Ruaputra menyampaikan bantuan langsung tunai atau BLT dibagikan kepada masyarakat dan alokasikan sebanyak 22.789 orang dan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Ia juga menyampaikan ada 3 program bantuan langsung tunai yang kita salurkan kali ini, yakni BLT BBM tahap 2 sebesar 300.000, BLT Sembako sebesar 600.000, dan BLT program pemberian bansos bervariasi paling tinggi 2.100.000. Ia menambahkan target penyaluran BLT ini akan selesai pada awal Desember 2022 dan berharap bantuan digunakan secara baik untuk pemulihan ekonomi maupun untuk kebutuhan anak sekolah. Amsi Bunyu, warga penerima BLT, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun pusat, terlebih khusus untuk Bapak Presiden Jokowi yang sudah memberikan program ini sehingga dapat membantu memulihkan ekonomi kami. BLT BBM tahun 2022 itu untuk BLT BBM itu tahap 2 lanjutan dari yang kemarin, itu angkanya Rp300.000. Kemudian program sembako itu Rp600.000. Kemudian untuk program PKH itu dia beragam. Jadi ada yang satu KPM menerima 3 program PKH, kemudian program sembako dan BLT BBM. Ada juga yang terima cuma 2 program, jadi minimal 2 program, yaitu BLT BBM dan sembako. Terima kasih buat pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan buat Bapak Jokowi, terima kasih karena sudah memberikan bantuan ini buat kami masyarakat kecil. Bantuan ini kami gunakan untuk menambah ekonomi kami. Terima kasih sekali lagi. Dari Kabupaten ND, Obi Tani, TVRI NTT. Pulau bernama Probamora, bertetangga 2 negara, beragam suku budaya, kami media pemersatu bangsa. Insan kreatif, inovatif, kolaboratif, hadirkan inspirasi bagi negeri, memberi informasi, juga edukasi, berbakti bagi Ibu Pertiwi.
Ayo berakhlak, ayo berubah. Satukan langkah menuju cita. Satukan asa, tunaikan karya. Sinergi lahirkan harmoni. Ayo berakhlak, ayo berubah. Satukan langkah menuju cita. Satukan asa, tunaikan karya. Sinergi lahirkan harmoni. Sinergi lahirkan harmoni. Media pemersatu bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI NTT Ketemu TV berubah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, Kementerian Kesehatan meminta tenaga kesehatan dan masyarakat lanjut usia segera melakukan vaksinasi COVID-19 booster kedua. Vaksinasi booster kedua bagi lansia dan tenaga kesehatan sangat penting karena kedua kelompok ini rentan terinfeksi COVID-19 menyusul kasus COVID-19 yang kembali melonjak. Dalam beberapa minggu terakhir, jumlah kasus konfirmasi COVID-19 baik global maupun nasional terjadi tren peningkatan. Sebagai upaya mitigasi peningkatan kasus dan munculnya subvarian baru, pemerintah mulai menggenjot cakupan vaksinasi COVID-19 baik dosis lengkap maupun booster. Kementerian Kesehatan mengizinkan pemberian vaksinasi booster COVID-19 dosis kedua atau suntikan keempat kepada lansia berusia di atas 60 tahun. Vaksinasi booster kedua sangat penting di tengah lonjakan kasus COVID-19, terutama untuk tenaga kesehatan dan lansia di atas 60 tahun. Kebijakan ini tercantum dalam surat edaran tentang vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua bagi kelompok lanjut usia tanggal 22 November 2022. Selain itu, surat edaran juga dimaksudkan untuk mendorong pemerintah daerah dan Fasyankes penyelenggara vaksinasi, baik pemerintah maupun swasta untuk melakukan vaksinasi COVID-19 booster kedua bagi lansia. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap kelompok rentan untuk mengurangi tingkat keparahan bahkan kematian akibat COVID-19. Berdasarkan data, 74% pasien COVID-19 yang masuk rumah sakit bergejala belum menerima vaksinasi booster. Sementara untuk kasus yang meninggal dunia, 84% belum divaksinasi booster. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengingatkan masyarakat segera melakukan vaksinasi booster. Pasalnya saat ini capaian vaksinasi booster secara nasional masih sangat rendah. Dari target 234 juta, total baru 66 juta masyarakat yang baru menerima vaksin booster. Vaksin yang dapat digunakan untuk dosis booster kedua adalah vaksin yang telah mendapatkan Emergency Use Authorization dari Badan POM dan rekomendasi ITAGI, serta memperhatikan vaksin yang tersedia di masing-masing daerah. Adapun vaksinasi COVID-19 booster kedua untuk lansia bisa diberikan sekurang-kurangnya 6 bulan sejak booster pertama diberikan. Sementara bagi lansia yang belum booster pertama, segera dapatkan booster pertama. Tim Liputan TVRI NTT. Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur melaksanakan deteksi dini penyakit malaria sebagai upaya pencarian dan penemuan penderita malaria melalui Mass Blood Survey atau MBS, sekaligus melaksanakan pemeriksaan terhadap masyarakat di daerah endemi malaria. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Flotim, Sudirman Kia, kepada TVRI menjelaskan,
Berdasarkan laporan perkembangan peningkatan kasus malaria di Kabupaten Flores Timur, hingga saat ini mencapai 131 kasus, dengan daerah ketersebaran tertinggi berada di beberapa desa di Kecamatan Wulanggitang. Sehingga dengan kasus ini, pihaknya pun terus berupaya untuk menurunkan tingkat penularan malaria di daerah endemi tinggi dengan cara pengambilan darah untuk menemukan penderita positif dan melakukan pengobatan yang tepat pada masyarakat wilayah sasaran, serta menurunkan sumber penularan dengan melakukan pengobatan radikal terhadap semua penderita positif. Flores Timur regional sampai sekarang ada 131 kasus malaria dan kasus terbanyak terjadi di Kecamatan Wulanggitang. Dan tindakan yang kita sudah lakukan itu melakukan kegiatan MBS atau malaria blood survey, jadi pemeriksaan darah malaria secara massal. Itu kita lakukan di Desa Nawapote, lalu Larvasida itu sudah dilakukan. Dan sekarang hari ini kita mau lakukan 1 minggu ke depan juga kegiatan MBS di wilayah Desa Ojandatun dan Desa Iwa, termasuk kegiatan indoor residual spray atau IRS, penyemprotan dinding-dinding rumah untuk mencegah malaria di Desa Ojandatun. Untuk sampai hari ini di Desa Ojandatun sendiri ada 57 kasus malaria. Dan kita berharap dengan kegiatan-kegiatan ini bisa menurunkan angka kejadian malaria dan bisa daerah Flores Timur bisa menuju eliminasi malaria. Pihaknya pun berharap agar masyarakat yang merasa demam hingga beberapa hari agar segera memeriksakan diri dan melakukan pengobatan. Selain itu juga pola kebersihan lingkungan dan membiasakan hidup bersih dan sehat harus menjadi perhatian serius apalagi saat ini memasuki musim penghujan. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, sejumlah peserta dari beberapa desa mengikuti pelatihan pertanian desa iklim. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan petani menyesuaikan diri dengan perubahan iklim yang terjadi saat ini. Pelatihan praktek pertanian cerdas iklim yang digelar LSM Barakat dan didukung oleh CRS Indonesia ini digelar di kebun contoh yang terletak di wilayah Lamahora, Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata. Para peserta tampak antusias mengikuti pelatihan yang berlangsung selama 3 hari, yakni sejak Senin 21 November hingga Rabu 23 November 2022. Peserta berasal dari 5 desa di Kecamatan Nubatukan dan Nagawutung. Di sini mereka mendapatkan pelatihan yang meliputi alat pertanian cerdas iklim dan pertanian konservasi, produksi pangan lokal, pemilihan benih, dan pengendalian hama terpadu. Direktur LSM Baraka, Benediktus Bedil mengatakan, pelatihan ini berkaitan dengan isu perubahan iklim yang tengah menjadi perhatian global. Melalui pelatihan di bawah program yang diberi nama Insiden ini, para petani dilatih untuk meningkatkan ketahanan mereka terhadap dampak dari perubahan iklim di bidang pertanian. Ini sebenarnya berkaitan dengan isu yang sekarang lagi berkembang, itu adalah dampak dari perubahan iklim. Dan ketika dampak perubahan iklim itu dialami oleh petani, mereka berada dalam ketidakpastian. Jadi pertanian cerdas iklim ingin membalikkan petani untuk menjaga ketahanan pangannya dengan memilih benih yang lokal, benih yang tahan terhadap kekeringan, benih yang beradaptasi terhadap lingkungannya sendiri. Di samping itu juga banyak teknologi atau kearifan-kearifan yang selama ini dikembangkan itu yang perlu dihidupkan kembali. Benediktus menambahkan, pelatihan lanjutan dari program ini juga mendorong petani untuk bisa mengurangi risiko bencana dan penguatan kapasitas manajemen keuangan melalui koperasi. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Saudara, memasuki musim penghujan, pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan upaya antisipasi pohon tumbang di sepanjang jalan utama di Kota Kupang dengan memangkas beberapa pohon yang berpotensi mengganggu keamanan di jalan raya.
Pemerintah Kota Kupang terus melakukan berbagai inovasi dalam penataan dan menjaga kebersihan serta keamanan di wilayah Kota Kupang. Sejak 2 bulan lalu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang sudah menerjunkan sejumlah petugas ke beberapa titik yang ada di Kota Kupang. Petugas-petugas ini memiliki tugas untuk memangkas beberapa pohon yang berpotensi mengganggu keselamatan pengendara di jalan utama dan juga melakukan penataan dan kebersihan taman yang ada. Adi, salah satu petugas pertamanan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang mengatakan, Dinas membagi beberapa petugas ke dalam beberapa titik dan mereka mulai bekerja setiap hari dari jam 5 pagi hingga 12 siang. Selain melakukan pemangkasan beberapa pohon yang sudah mulai menjorok ke area jalan raya, petugas kebersihan dari DLHK Kota Kupang juga melakukan pemungutan sampah. Kita di Dinas Lingkungan Hidup ada dua bidang pertamanan dan bidang persampahan. Jadi kita kolaborasi bersama, sama-sama bekerja. Kita mulai kerja dari HKSN Ujung Eltari sampai dengan Patung Tirosa. Nah, itu sudah pangkas dari 2 bulan lalu, sudah pangkas pohon dari 2 bulan lalu bersama-sama dengan Dinas Kebersihan bagian persampahan. Jadi sampah-sampah yang ada di selokan maupun sampah yang ada di jalan sudah diangkut bersama-sama. Nah, jadi kegiatan ini sudah dari 2 bulan kemarin. Nah, titik Adi Sucipto, titik Fransera sama titik Eltari. Itu 3 titik itu dibagi bersama-sama untuk kerja melihat sampah, pangkas pohon yang sedang mencorok ke jalan dan rumput-rumput yang tumbuh. Adi dan para petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang berharap apa yang mereka lakukan setiap harinya ini juga didukung oleh masyarakat dengan aksi sederhana seperti menjaga kebersihan wajah Kota Kupang. Esther Siubelan, Jindra Kevi, TVRI NTT. Untuk mengatasi kelumpuhan arus transportasi 2 desa di Kecamatan Kayok Barat, Bupati Manggarai Heribertus Nabit membuka jalan alternatif di jalan provinsi yang mengalami rusak berat. Hampir sepanjang 3 km, pemerintah Kabupaten Manggarai membuka jalan alternatif di ruas jalan provinsi yang mengalami rusak berat. Jalan tersebut memang belum diberikan material batu, sehingga jalan tersebut hanya bisa dilalui di saat kering dan tidak turun hujan. Bupati Manggarai Heribertus Nabit mengatakan, pembukaan jalan baru tersebut sebagai jalur alternatif bagi warga 2 desa, yakni Desa Nggalak dan Desa Kajong. Selain itu juga sebagai jalan tani dan perkembangan rumah penduduk warga. Jalan tersebut juga dilakukan untuk mengatasi kelumpuhan arus transportasi di 2 desa di Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai akibat jalan provinsi yang rusak berat. Untuk menyiasati kesulitan ini, maka pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun ini, tahun yang berjalan 2022, membuka lintas luar sehingga bisa menghubungkan dari sini sampai ke Sambor, ya, gitu. Kita berharap tahun depan kita bisa tingkatkan lagi meskipun tidak sampai ke HRS, ke Hotmix, tapi paling tidak di tahun depan mudah-mudahan kita bisa alokasikan untuk Lapen, ya, sehingga kita punya jalur alternatif pertama. Yang kedua juga penting supaya wilayah pemukiman di kawasan ini, wilayah pemukiman itu menjadi semakin luas. Kondisi saat ini jalan provinsi yang menghubungkan Simpang Hita dengan Reo, Kabupaten Manggarai rusak berat. Kondisi tersebut sudah berlangsung hampir 4 tahun, namun belum ada perhatian dari pemerintah Provinsi NTT. Saat musim hujan ini, jalan tersebut dipastikan putus total, sebab ketebalan lumpur dan berlubang hampir 2 meter. Saat ini warga desa secara swadaya bergontong royong memperbaiki jalan rusak tersebut. Bupati Manggarai Heribertus Nabit turun langsung mendampingi warga memperbaiki jalan tersebut. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda.
Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box. Televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat meninjau langsung tambak garam di desa WOE, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka. Gubernur meminta agar garam Malaka menjadi lumbung garam di Nusa Tenggara Timur dan di Indonesia. Dalam kesempatan kunjungan kerjanya di Kabupaten Malaka, Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat bersama Bupati dan Wakil Bupati Malaka meninjau langsung tambak garam Malaka di Desa Wewe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka. Produksi garam di Kabupaten Malaka harus mampu menumbuh kembangkan UMKM di Kabupaten Malaka dan Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, setiap tahun PT IDK harus mampu memproduksi garam sebanyak 100 hingga 150 ribu ton garam per tahun agar mampu memenuhi kebutuhan di Nusa Tenggara Timur. Pihaknya juga meminta agar membangun kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, pihak swasta, dan UMKM sehingga proses produksi dapat berjalan secara maksimal dan pemasaran pun dapat berjalan dengan baik. Luasan lahan tambak garam yang akan dikelola PT Inti Daya Kencana di Kabupaten Malaka seluas 4.500 hektar. Namun hingga saat ini baru mencapai 300 lebih hektar. Gubernur NTT mengharapkan semua proses izin dapat diatur secara baik agar lahan yang ditargetkan dapat dioptimalkan. Kita tidak bangun garam untuk kirim ke Jawa. Kita bangun garam untuk kepentingan NTT sendiri. Karena kita juga butuh banyak. Hari ini seluruh garam di pasar itu datang dari mayoritas 90% datang dari mana? Pulau mana itu? Pulau Jawa. 90% garam-garam di pasar itu jualnya itu datang dari sana. Rata-rata datang dari sana. Jadi kita akan membuat garam makan
untuk mengisi kebutuhan NTT sendiri. Sangat besar kebutuhan NTT akan garam. Dan kita baru 300 hektar di sini dengan 30 hektar meja garam, 300 hektar pasti 30%, 10% dari luas lahan itu akan menjadi meja garam, berarti 30 hektar. 30 hektar belum cukup. Sementara itu, Presiden Direktur PT IDK Christian Devi Febrianto mengatakan, proses produksi garam di Kabupaten Malaka berjalan baik, namun masih terkendala cuaca. Pihaknya mengaku beberapa kali lokasi tambak garam dihantam banjir sehingga tidak maksimal beroperasi. Selain banjir, ada konflik sosial dengan masyarakat di lokasi tambak garam yang turut menghambat operasi produksi garam. Namun pada bulan Mei 2021 kembali beroperasi. Kendala cuaca dapat diatasi dengan metode baru yang dirancang tim PT IDK sehingga berhasil dipanen puluhan ton pada bulan Oktober 2022 kemarin. Pada akhirnya kami harus melakukan metode yang sebelumnya kami lakukan di atas meja garam, kami lakukan modifikasi dan pada bulan Oktober yang lalu kami boleh melakukan panen dengan hasil 50 ton. Hasilnya sebagian kami letakkan di depan, sebagian contoh kami letakkan ada di meja. Dan ini menjadi titik balik kami. Pada tahun 2023, apa yang akan kami lakukan adalah menggarap seluruh 300 lahan yang ada di desa WOE di atas seluruh meja garam dengan luasan sekitar 30 hektar dengan estimasi panen garam yang bisa kita lakukan di tahun 2023 adalah sekitar 12.000 ton. Dari Kabupaten Malaka, Yusman Serang, TVRI NTT. Selain mengunjungi tambak garam, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Buntilo Leskodat juga melakukan tatap muka dengan para kepala dinas, semua camat, para kepala desa, dan semua pimpinan lintas sektor se-Kabupaten Malaka di Aula Gereja Betun. Dalam pertemuan ini, Gubernur Victor Buntilo Leskodat memotivasi para kepala desa agar memanfaatkan dan mengoptimalkan semua potensi yang ada di desa secara maksimal. Dengan menanam dan mengoptimalkan semua potensi di desa, dapat mendongkrakkan ekonomi masyarakat sehingga bisa terhindar dari kemiskinan, ketertinggalan, dan bisa hidup sejahtera. Bantuan dari pemerintah disalurkan atau didistribusikan jika ada persiapan lahan atau desain dari masyarakat dalam mengembangkan usaha dan mengoptimalkan potensi desa. Selain itu, harus ada kerjasama antar masyarakat dengan pengusaha agar pemasaran pun dapat berjalan seimbang. Pihaknya mengimbau para kepala desa, pimpinan instansi vertikal menjadi pionir dalam perubahannya. Dirinya menambahkan, Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi lahan pertanian yang sangat subur. Untuk itu, jangan dibiarkan tertidur dan masyarakat menjadi penonton. Masyarakat harus bermimpi untuk maju dengan mengoptimalkan lahan pertanian serta potensi lainnya yang belum sama sekali disentuh. Pemerintah provinsi siap membantu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau kita panen 2 kali, berarti mendekati 1 triliun. Itu kita bicara 20.000. Jadi sebenarnya kita sedang kerja main-main saja. Kalau kita mau serius, tidak ada yang miskin di NTT, apalagi Malaka. Gudang uang di Malaka sini. Kita obat jagung saja, sudah gudang uang. Kalau dulu kan kita tanam tidak ada orang beli, sekarang disiapkan dengan baik off-takernya. Kalau off-taker tidak ada, pemerintah yang beli. Pemerintah akan beli. Kami siap anggaran, kami beli. Dari Malaka, Yusman Seran, TVRI NTT. Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Bupati dan Wakil Bupati Malaka serta Forkopimda tingkat provinsi dan kabupaten melakukan aksi tanam simbolis di lahan kering di Desa Loro Tolus, Kecamatan Wewiku. Pemerintah daerah Kabupaten Malaka akan mengolah luasan lahan kering sebesar 55.710 hektar are di 12 kecamatan.
Dalam kunjungan Gubernur Victor Bungtilu Leskodat di Desa Loro Tolus, Kecamatan Wewiku, dirinya bersama Forkopimda tingkat provinsi dan Kabupaten Malaka melakukan aksi tanam secara simbolis dengan jenis tanaman jagung, sorghum, dan kelor. Sesuai dengan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Malaka, lahan kering di 12 kecamatan seluas 55.710 hektar are sudah diolah seluas 20.568 hektar are, dan yang belum diolah seluas 35.142 hektar are. Sementara di wilayah Kecamatan Wewiku, luasan lahan sebesar 5.898 hektar sudah diolah seluas 2.620 dan yang belum diolah seluas 3.278 hektar. Target penanaman jagung pada musim tanam 1 seluas 21.485. Di wilayah Kecamatan Wewiku seluas 2.650, termasuk Desa Loro Tolus dan Desa Seserai akan diolah seluas 496 hektar are. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Leki Fredericoli mengatakan, lahan seluas 21.000 hektar harus membawa dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Malaka. Untuk itu, harus ada bobot pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Malaka. Perubahan itu bisa terjadi apabila ada perubahan proses seperti penggunaan teknologi, mekanisme penanaman, benih yang digunakan, proses pemupukan. Proses ini akan meningkatkan produktivitas dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Malaka. Karena perubahan itu hanya terjadi kalau kita merubah prosesnya. Bagaimana teknologinya, bagaimana mekanisasinya, benih-benih yang kita gunakan bagaimana, apakah tanaman itu dipupuk atau tidak. Untuk apa? Untuk menambah jumlah produksinya. Sebab kalau kita menanam, produksinya banyak, ekonominya pasti banyak. Sebaliknya kalau kita menanam, produksinya sedikit, ekonominya sedikit. Dan itu tidak akan bisa menolong kita untuk menyelamatkan masyarakat kita dari belenggu kemiskinan, ketertinggalan, dari berbagai aspek pembangunan, baik itu di bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Sementara itu, Bupati Malaka Simona Hak mengatakan, ada 4 potensi besar di Kabupaten Malaka yang harus dikelola dengan maksimal. Di antaranya perikanan dan kelautan, pariwisata, peternakan, dan potensi pertanian. Karena tanah kami sepanjang pasir, sepanjang pantai ini, ada yang tempatnya seperti ini, tidak ada pasir. Ada yang tanahnya seperti ini, tapi di bawahnya pasir. Nah, kalau tempat-tempat seperti itu, saya dengan tim analisa supaya kalau boleh, yang di bawahnya berpasir, kita tanam seperti sekarang. Jagung, sorghum, kacang hijau sini juga sangat subur. Kemudian, kalau yang tidak berpasir dan bisa keras sampai di bawah, itu beberapa lahan itu kami jadikan tambak garam. Dari Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, jelang perhelatan pemilu, KPU Kabupaten Belu menggelar sosialisasi tentang PKPU nomor 6 tahun 2022 terkait pemetaan dapil dan alokasi kursi untuk DPRD dan kota. Melalui sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat serta parpol peserta pemilu mengenai gambaran alokasi serta jumlah kursi pada pemilu 2024 mendatang. Hubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum 2024 mendatang, KPU Belu terus melakukan berbagai tahapan jelang pemilu. Terkait PKPU nomor 6, mewajibkan seluruh jajaran KPU dan lainnya mengusulkan penataan daerah pemilihan serta alokasi kursi DPRD Kota pada pemilu 2024. Untuk itu, KPU Belu menggelar sosialisasi mengenai PKPU ini dengan melibatkan unsur perwakilan partai politik, tokoh agama, serta masyarakat. Tujuan dari sosialisasi ini yakni untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta partai peserta politik mengenai mekanisme penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kota.
Untuk tahapan awal penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Kota di Pemilu 2024 telah dimulai tahapannya pada 14 Oktober 2022 lalu. Hal ini yakni penerimaan data agregat kependudukan yang menjadi basis data penataan dari Kemendagri. Karena proses dan tahapan ini penting, sehingga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten sangat mengharapkan partisipasi multi-stakeholder untuk memberikan masukan dalam uji publik rancangan penataan dapil yang akan dijadwalkan menyusul. Maksud dari sosialisasi ini adalah biar semua orang tahu mekanisme penataan daripada dapil maupun alokasi kursi di setiap dapilnya. Sehingga nanti pada saat tahapan berjalan, kita masuk dalam uji publik untuk usulan penataan dapil di Kabupaten Belu, masyarakat sudah tahu mekanismenya seperti apa dan bisa terlibat gitu. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Forum Penyelamat Lewotana Lembata meminta tunjangan dan honor DPRD Kabupaten Lembata diturunkan di tengah kesulitan keuangan daerah. Total anggaran untuk tunjangan dan honor anggota DPRD Kabupaten Lembata mencapai angka Rp8.666.340.000 dalam 1 tahun anggaran. Angka yang fantastis ini di dalamnya sudah termasuk honor untuk Ketua DPRD Kabupaten Lembata sebagai anggota Forkopimda sebesar Rp240 juta per tahun. Penyediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD, yakni ketua dan wakil ketua, sebesar Rp1.172.700.000 per tahun. Tunjangan perumahan untuk 23 anggota DPRD sebesar Rp2.622 juta per tahun dan tunjangan transportasi untuk 23 anggota DPRD sebesar Rp4.871.400.000 per tahun. Menanggapi hal ini, juru bicara Forum Penyelamat Lewotana Lembata atau VP2L Nando Roak meminta pemerintah dan DPRD Kabupaten Lembata memangkas anggaran untuk DPRD untuk efisiensi anggaran di tengah kesulitan keuangan daerah. Tunjangan DPR ini yang kita maksudkan adalah dengan adanya tambahan pinjaman PEN sudah tentu akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah kita. Sehingga kalau boleh kita harapkan pemerintah dan DPRD bisa sama-sama untuk kemudian merevisi kembali beberapa tunjangan-tunjangan yang terima untuk kemudian bisa disesuaikan dengan kondisi real kita. Ya, karena harapan masyarakat bahwa kalau boleh tunjangan-tunjangan yang besar bisa dikurangi lah dengan kondisi keuangan kita seperti itu. Untuk diketahui, dana alokasi umum pada APBD tahun anggaran 2023 sudah dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan kelurahan. Sementara sisa anggaran sebesar Rp320 miliar harus kurangi dengan gaji pegawai sebesar Rp164 miliar, pokok dan bunga pinjaman daerah PEN sebesar Rp48 miliar, dan alokasi dana desa sebesar 10% dari total APBD tahun 2023. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemirsa, usaha apapun sepanjang dijalani dengan ketekunan dan semangat akan membuahkan hasil. Inilah yang dibuktikan oleh sejumlah ibu rumah tangga di Dusun Delang, Desa Tiwatobi, Kecamatan Ilemanderi, Kabupaten Flores Timur, mengolah ikan teri menjadi ikan kering yang dijualnya bisa mendatangkan sumber pendapatan keluarga. Endang Bugis, salah satu pegiat ikan teri kering, mengatakan usaha pengolahan ikan teri kering ini dilakukan bersama sejumlah ibu-ibu rumah tangga di dusun ini dengan membelinya dari para nelayan di wilayah Waiklibang, Kecamatan Tanjung Bunga. Hasil olahan ikan teri kering ini nantinya akan dikirim atau dijual ke Kupang dan wilayah lintas Flores, tergantung permintaan pasar. Olahan ikan kering ini dibeli dengan modal sebesar Rp7 juta dan nantinya akan dijual dengan per kilogramnya seharga Rp80.000.
Dirinya pun mengakui dengan kegiatan usaha pengelolaan ikan teri kering ini dibuatnya berbuah manis, sehingga membantu ekonomi keluarga meskipun dilanda pandemi COVID-19 maupun kenaikan BBM yang berdampak pada kenaikan bahan pokok di pasar. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Demi membantu masyarakat di pesisir pantai utara Kabupaten Belu, pemerintah memberikan bantuan berupa alat penangkapan ikan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu nelayan demi mencapai kesejahteraan dan peningkatan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Bupati Belu Agustinus Taulin dan Wakil Bupati Aloysius Haleserens terus berupaya merealisasikan program yang telah tertuang dalam RPJMD 2021 hingga 2026. Untuk itu, pemerintah terus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama yang ada di Kabupaten Belu. Pemerintah Kabupaten Belu menyerahkan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap. Penyerahan bantuan yang dirangkaikan dengan silaturahmi bersama nelayan bertempat di TPI Atapupu, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak. Bantuan diserahkan berjumlah 20 unit perahu, 20 unit motor tempel, 100 unit coolbox, 200 unit life jacket, 180 unit pancing, dan 100 unit senter. Bantuan yang diserahkan ini tidak lain untuk memperhatikan masyarakat nelayan, yang merupakan salah satu profesi masyarakat di pantai utara Atapupu. Bantuan ini juga merupakan kelanjutan program kemaritiman yang dicanangkan Presiden Jokowi karena potensi bidang kelautan tersebut sangat tinggi sebab wilayah Indonesia dikelilingi lautan sehingga masyarakat pesisir andalannya adalah sektor kelautan. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan digunakan semaksimal mungkin guna meningkatkan taraf hidup atau perekonomian masyarakat nelayan. Bantuan tersebut diperuntukkan untuk nelayan yang berada di Desa Fatuketi, Dua Laus, Jenilu, Leosama, Kenebibi, dan Silawan yang tersebar di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Tasifeto Timur, di mana wilayah desa ini masuk dalam kawasan pantai utara di Kabupaten Belu. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Tak lupa kami juga mengajak Anda untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Dan mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tengah Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Kata saya Komang Astri. Dan saya Revalis Soai mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.